wabarakatuh. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, saya Mariana Eka Putri. Di sini saya akan menampilkan hasil laporan studi kasus saya mengenai hasil observasi saya ke salah satu sekolah dan menemukan salah satu kasus pada salah satu siswa yang menjadi rekomendasi dari sekolah tersebut. Jadi di sini saya memberikan nama samaran. Langsung saja saya jelaskan. Jadi permasalahan yang saya temukan di lapangan itu saya memilih salah satu siswa yang bernama Sari, itu nama samaran. Jadi siswa ini tuh berada di kelas 10 SMA ya, dimana permasalahan yang dia hadapi itu ketika saya menggali-gali dari beberapa pertanyaan yang saya gunakan itu, dia merasa kecewa terhadap gurunya dan juga kepada teman sekelasnya, di mana dari hasil kekecewaan tersebut itu menimbulkan beberapa perilaku-perilaku yang tidak baik yang ditampakkan oleh si Sari ini. Nah, perilaku yang ditampakkannya itu seperti misalnya dia berperilaku kasar kepada temannya, terus dia membantah omongan gurunya, terus dia merasa acuh tak acuh terhadap gurunya. Nah, jadi rasa kekecewaan itu muncul dan memberikan dampak perilaku yang tidak baik oleh si Sari ini. Dimana memang seperti sebelumnya itu saya sudah melakukan wawancara juga dengan salah satu guru. Beliau ini yang menyarankan saya juga untuk memberikan konseling kepada si Sari ini. Beliau bilang kalau si Sari ini ketika jam pelajaran itu dia merasa seperti leha-leha untuk masuk kelas. Terus ketika pelajaran berlangsung itu dia tidak terlalu fokus untuk memperhatikan. Padahal sebetulnya dia itu paham untuk materi yang dijelaskan oleh gurunya gitu. Terus juga dia nih ada konflik dengan teman sekelasnya, di mana itu menjadi hambatan juga dalam proses belajar dia gitu. Jadi si Sari ini merasa kalau teman sekelasnya itu menjadi ancaman buat dia melakukan kegiatan yang mendukung dia selama proses belajar di kelas. Misalnya dia tidak mau maju karena ada salah satu teman sekelasnya ini yang buat dia merasa terganggu gitu. Nah, jadi untuk untuk data pendukungnya ini sendiri ada yang pastinya perubahan perilaku karena motivasi dan juga berpengaruh terhadap keaktifan siswa si Sari ini sendiri. Terus perbandingan sosial yang negatif ini membuat si Sari ini menjadi membatasi lingkungan sosial dia dengan teman-teman dia, karena tadi juga ada salah satu konflik dengan teman sekelasnya gitu. Terus kanan kompetitif dan ekspektasi. Jadi rasa kekecewaan dia terhadap guru itu berawal dari dia tuh sudah memahami kalau orang yang dipilih untuk lomba itu pasti orang-orang itu lagi, dan dia merasa kalau diri dia tuh tidak bakalan dipilih karena sebelumnya itu diri dia tuh sangat kompetitif. Jadi dia tuh mau mengikuti segala kegiatan, dia orangnya juga yang aktif, tapi ternyata ketika ada dibukanya peluang untuk mengikuti lomba atau kegiatan keluar sekolah itu, si Sari ini tidak mendapatkan kesempatan, padahal si Sari itu sangat pengen. Kejadian itulah yang membuat Sari itu kecewa dan akhirnya dia memiliki penurunan kompetensi untuk berkompetisi gitu. Selanjutnya itu dia sensitif terhadap pujian dan prestasi dari orang lain. Apalagi kalau dia dihadapkan dengan teman-temannya yang memiliki kemampuan yang lebih dari dia gitu. Dia merasa kayak ya udah sih, dia juga pasti lebih pintar dari aku. Dia merasa rendah diri gitu. Dan ini adanya pengalaman kegagalan sebelumnya. Jadi sebelumnya ini juga dia tuh pernah mengikuti salah satu kegiatan ya. Kegiatannya itu ternyata tidak jadi. Nah, hal itu juga yang membuat si Sari ini menjadi lebih kecewa dan lebih kesal terhadap gurunya itu, karena memang dia ketika mengikuti itu sudah mempersiapkan dirinya secara lebih matang. Nah, dari permasalahan tersebut dan juga hasil observasi, saya di sini memilih pendekatan humanistik dengan
teknik pendekatan person center terapi. Jadi alasan saya menggunakan teori ini karena pendekatan ini itu memungkinkan Sari untuk merasa benar-benar didengarkan. Terus juga pendekatan humanistik ini sangat relevan untuk diterapkan dari kasus Sari karena fokusnya ini bukan ke permasalahan semata, melainkan pemulihan dari nilai dirinya gitu, dari kepercayaan dirinya, terus kapasitas yang ia punyai dan juga empati. Jadi si Sari ini dapat menghilangkan pengalaman traumatisnya itu, dan juga dia lebih bisa mengembangkan kemampuan yang ia miliki dari motivasi yang dikembangkan selama proses konseling gitu. Selanjutnya tujuan konseling menggunakan pendekatan person center terapi ini sendiri itu artinya yaitu membantu klien berkembang menjadi pribadi yang berfungsi penuh, atau individu itu mampu mengenali dirinya sendiri, mampu menerima keadaan dan situasi yang terjadi di lapangan itu, dan juga mampu mengatasi gejala dan juga masalah yang datang dari dalam dirinya sendiri. Selanjutnya itu untuk proses konseling PCT ini sendiri atau person center terapi ini sendiri, yang pertama yang pastinya itu membangun hubungan yang baik dengan konseling, karena memang si Sari ini agak kurang terbuka orangnya. Terus juga mengeksplorasi masalah yang dihadapi seperti pengalaman konseling. Ternyata memang dia ini sifatnya tidak terbuka. Dari proses ini, dari pertanyaan-pertanyaan juga eksplorasi pertanyaan, didapati bahwa memang si Sari ini berasal dari keluarga yang kurang harmonis. Itu ibunya juga sudah sudah meninggal sejak dia masih di bangku SD gitu. Selanjutnya pembentukan dan penguatan konsep diri. Jadi di sini saya membantu konseling itu untuk mengembangkan citra diri yang baru, yang lebih positif dan juga realistis. Dan sehingga si Sari ini mampu mengambil keputusan secara mandiri sesuai dengan pilihan dirinya sendiri gitu. Dan yang terakhir, saya dalam prosesnya itu ada terminasi konseling. Di sini penutupan. Di penutupan inilah diakhiri ketika konseling itu si Sari ini merasa cukup dan dapat menjalani hidup seperti teman-teman yang lainnya tanpa merasa teralihkan dari teman-teman yang lainnya, dan juga merasa terasingkan dari guru gitu atas kemampuan yang dia miliki. Untuk refleksi dari kasus ini sendiri, jadi melalui konseling yang dilakukan dengan Sari ini, kita itu dapat memahami bahwa pengalaman emosional yang terjadi di dalam diri individu itu tidak bisa kita lihat hanya dari permukaan saja. Jadi dari Sari yang tampaknya tidak termotivasi di kelas itu, dengan kita melakukan proses konseling, menjadikan ruang bagi Sari itu untuk dia bisa bercerita, dia bisa dia bisa merasakan rasanya dipahami, terus juga dia juga mampu membuka diri dan menemukan keberanian dari dirinya untuk mengungkapkan apa yang dia rasakan, baik itu secara emosional terhadap orang lain. Mungkin itu saja dari hasil studi kasus dan observasi yang saya lakukan. Bagi teman-teman, apakah ada yang ingin bertanya? Ya, silakan. Oke, dari yang sudah dipaparkan tadi bahwa ditemukan bahwa Sari ini memang anaknya agak tertutup saat diwawancarai gitu. Karena hal tersebut, apakah Anda mencoba mencari sumber lain dari teman atau guru BK di tempat, atau informasi dari Sari sendiri itu sudah cukup? Oke, baik, terima kasih atas pertanyaannya. Izin menjawab. Jadi tentu saja saya masih membutuhkan informasi dari guru dan juga temannya gitu. Tapi dari sesi konseling itu sendiri sudah cukup
mendapatkan informasi yang detail, di mana si Sari ini sudah mau mengungkapkan semuanya dari pengalaman hidupnya dari kecil, tetapi tetap membutuhkan informasi lagi dari guru, karena sebelum saya melakukan coaching dengan Sari, memang informasi-informasi yang saya dapat itu saya dapatkan dari guru di sana, guru mata pelajaran di sana. Tuh. Okay. Oh ya, baik. Selanjutnya pertanyaan pada Nabila, silakan. Baik, pertanyaannya tuh kira-kira nih selama melakukan studi kasus ini ada hambatan nggak dalam pelaksanaannya? Oke, baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Tentu saja kalau hambatan itu pasti ada. Hambatan yang saya temukan ketika saya melakukan observasi dan juga wawancara itu awalnya saya tidak mengetahui siapa yang akan menjadi objek sasaran saya, dan juga dari guru sendiri itu kan bukan guru BK, itu dari guru mata pelajaran. Jadi beliau menyarankan ke siswa yang benar-benar memiliki permasalahan yang terlihat saat di kelas. Itu jadi hambatan bagi saya, karena di luar kelas kan saya membutuhkan info yang lebih mendalam untuk kegiatan dia di luar kelas, dan itu saya harus mencari lagi informasi itu dari orang lain. Mungkin seperti itu. Oke, baik. Terima kasih atas perhatiannya. Mungkin saya tutup hasil laporan observasi saya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.